Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya semua hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semangat untuk menjalankan aktivitas hari ini ya. Sebelum Ibu memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, Ibu absen terlebih dahulu ya masing-masing dari kalian. Doni, masuk ya. Rani, masuk. Rina, masuk semua ya hari ini? Bagus. Nah, selanjutnya sebelum Ibu membuka atau menjelaskan materi pertama pada pembelajaran hari ini, alangkah baiknya untuk kalian semua menjaga kebersihan dan kerapian kelas kalian masing-masing. Seperti coba semua dilihat di bawah kursi kalian dan juga di kolong meja kalian. Jika terdapat sampah atau kotoran apapun, silakan dibuang terlebih dahulu ke tempat sampah ya. Coba ayo dilihat. Sudah semua, silakan yang ada sampahnya dibuang terlebih dahulu ke tempat sampah. Sudah bersih semua ya. Nah, selanjutnya kalian lihat bangku dan kursi kalian masing-masing, apakah sudah rapi? Yang belum rapi tolong dirapikan. Ayo Doni, rapi semua ya, sudah rapi ya. Nah, setelah kelas kalian bersih dan rapi, selanjutnya kita akan memulai untuk pembelajaran hari ini. Tolong kalian untuk selalu perhatikan apa yang Ibu jelaskan di depan, dan tidak boleh rame dan juga tidak boleh berbicara sendiri di dalam kelas. Mengerti? Bagus. Semangat untuk belajar hari ini ya. Oke, baik. Di sini apakah ada yang ingat pembelajaran minggu lalu? Minggu lalu Ibu bahas materi tentang apa? Ayo. Ya, betul sekali. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai negara-negara di Asia Tenggara, atau lebih tepatnya membahas tentang ASEAN. Nah, kalau kalian masih ingat pembelajaran minggu lalu, apa sih ASEAN itu? Ayo. Iya, Rani? Ya, betul sekali. ASEAN itu merupakan salah satu organisasi yang ada di kawasan Asia Tenggara yang bertujuan untuk menghimpun negara-negara di Asia Tenggara. Selain kalian belajar tentang ASEAN minggu lalu, apa sih yang kalian masih ingat tentang materi negara-negara di Asia Tenggara minggu lalu? Ya? Ya, tentang letak astronomis, tentang letak geografis, terus apa lagi? Tentang bentuk negara di kawasan Asia Tenggara, tentang iklim. Ya, masih ingat semua ya kalian? Pintar. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang negara-negara di Asia Tenggara, baik dari letak astronomis, letak geografis, maupun karakteristik yang ada di negara tersebut. Nah, tentunya kalian masih ingat dong, negara di Asia Tenggara. Ini bertanya ya, negara di Asia Tenggara yang menjadi negara penghasil padi terbesar di kawasan Asia Tenggara itu negara apa? Yang tahu angkat tangan. Yang tahu angkat tangan ya. Iya Dina? Vietnam. Iya, benar sekali. Vietnam ini merupakan negara penghasil padi terbesar di kawasan Asia Tenggara. Tapi tidak hanya Vietnam saja yang menjadi
negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Ada 5 negara yang menjadi negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Selain Vietnam, apalagi? Ayo. Ada Thailand. Selanjutnya Indonesia. Iya, betul sekali, Doni. Terus selanjutnya ada Myanmar. Selanjutnya yang kelima ada Filipina. Nah, 5 negara ini di Asia Tenggara merupakan negara penghasil padi terbesar. Bahkan 5 negara ini disebut atau dijuluki sebagai negara lumbung padi di kawasan Asia Tenggara. Nah, padi itu, sekarang Ibu tanya lagi ya, padi itu menghasilkan apa sih? Kalau kita olah, ya menghasilkan beras. Nah, 5 negara tadi itu juga dapat disebutkan sebagai negara penghasil beras terbesar di kawasan Asia Tenggara. Nah, jika padi itu menghasilkan beras, berarti padi itu melalui proses pengolahan. Jika melalui proses pengolahan, itu diolahnya di mana sih? Coba Ibu tanya. Ya, benar. Di mana? Di perusahaan. Di tempat industri. Iya, benar sekali. Tahu semua ya? Masih ingat semua ya pembelajaran minggu lalu? Pintar semua. Iya, benar sekali. Padi itu untuk menjadi beras itu harus melalui proses pengolahan agar biji-biji yang ada di padi itu menghasilkan beras dan selanjutnya akan bisa dikonsumsi oleh kita. Nah, untuk mengolah beras itu, untuk mengolah padi agar menjadi beras itu dibutuhkan perusahaan atau kawasan industri. Nah, di sini tahu semua kan perusahaan itu apa? Ayo di sini Ibu tanya lagi, contoh perusahaan yang kalian tahu yang ada di Indonesia atau di daerah kalian atau dimanapun. Sebutkan. Belum tahu semua ya? Oke, nggak apa-apa. Sekarang Ibu akan memberikan 2 gambar agar kalian bisa mengerti lebih dalam lagi. Nah, di sini Ibu memiliki 2 gambar. Ini gambar 1 yang ada di sebelah kanan Ibu, dan ini gambar 2 yang ada di sebelah kiri Ibu. Kalian tahu kan, kalian pernah kan ngelihat gambar ini ketika kalian jalan kemana atau ketika kalian akan pergi kemana? Tahu semua kan ya? Ya, benar sekali. Ya, ini adalah perusahaan Pocari Sweat atau PT Amarta Indah Otsuka, dan ini adalah perusahaan Mayora Group atau PT Tirta Fresindo Jaya. Tahu semua kan ya? Nah, jika kalian tahu semua dengan gambar ini, coba Ibu tanya, kalau ini Pocari Sweat, ini perusahaan untuk menghasilkan apa? Ya, menghasilkan produk minuman yang biasa kalian minum ya. Nah, kalau misalnya Mayora Group ini merupakan apa? Perusahaan apa? Ya, benar sekali Rina. Ini merupakan perusahaan penghasil makanan atau biskuit atau snack-snack yang biasa kalian temui di supermarket atau di pasar-pasar ya. Ketika kalian tadi bilang kalau misalnya Pocari Sweat ini perusahaan penghasil minuman Bu, kalau misalnya Mayora Group ini perusahaan penghasil makanan Bu, berarti dalam suatu perusahaan atau perusahaan apapun itu terdapat kegiatan apa? Kegiatan produksi atau mengolah barang mentah menjadi barang yang siap untuk dikonsumsi. Misalnya kayak tadi, misalnya contohnya di Vietnam sama Indonesia merupakan negara penghasil padi terbesar di kawasan Asia Tenggara. Nah, untuk menjadi beras itu kan harus diolah dulu.
padi itu kan berbentuk daun. Untuk menjadi beras harus diolah atau melalui proses produksi terlebih dahulu agar bisa berbentuk seperti beras dan nantinya akan dikonsumsi untuk menjadi nasi. Tahu semua ya? Sudah ngerti semua ya? Sudah ngerti semua ya? Kalau di dalam perusahaan seperti di contoh gambar ini ada kegiatan produksi, terus ada kegiatan produksi atau pengolahan, terus ada kegiatan apalagi yang untuk ketika diolah, habis diolah itu harus diapain lagi? Iya, benar sekali, disebarkan, dipasarkan ke berbagai supermarket atau pasar di wilayah itu. Nah, setelah dipasarkan itu diapakan lagi? Setelah dipasarkan itu ada proses konsumsi, yang mana setelah dipasarkan atau didistribusikan ke supermarket, ke pasar atau ke toko-toko, nah selanjutnya akan dibeli oleh orang, misalnya untuk dikonsumsi. Misalnya Pocari Sweat, setelah bentuk minuman Pocari Sweat, setelah diproduksi, setelah sudah menjadi produk minuman, itu akan dipasarkan, ditaruh ke toko-toko atau supermarket yang selanjutnya bisa dikonsumsi atau dibeli oleh kita-kita semua dan diminum oleh kita semua. Nah, yang tadi Ibu jelaskan tadi melalui gambar dua perusahaan ini itu dinamakan apa? Apakah kalian tahu? Tadi Ibu sedikit menjelaskan tentang ilustrasi materi yang akan kita bahas pada hari ini. Tadi Ibu menjelaskan mengenai kegiatan-kegiatan ekonomi, yang mana di dalam kegiatan ekonomi itu ada 3 proses. Apa tadi? Yang pertama, proses produksi atau pengolahan barang mentah menjadi barang yang sudah siap atau barang yang sudah siap jadi. Yang kedua, distribusi. Yang ketiga yaitu proses konsumsi. Nah, 3 proses itu merupakan kegiatan-kegiatan ekonomi yang sudah sering kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Ya, baik. Tadi Ibu sudah sedikit menjelaskan atau mengilustrasikan materi yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, apa sih Ibu tujuan kita membahas tadi kegiatan-kegiatan ekonomi? Ada 5 tujuan kenapa kita harus membahas materi ini, yaitu yang pertama yaitu untuk mengetahui kegiatan-kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, dan juga konsumsi tadi ya. Yang kedua yaitu untuk memahami lebih dalam lagi tentang kegiatan produksi dan proses-proses yang ada di dalamnya. Yang ketiga yaitu untuk memahami kegiatan distribusi. Yang keempat yaitu untuk memahami kegiatan konsumsi. Yang kelima yaitu untuk mengetahui pelaku kegiatan ekonomi seperti mengerti ya. 5 tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada materi hari ini. Selain tujuan pembelajaran itu, pada pembelajaran hari ini Ibu juga terdapat kegiatan-kegiatan yang harus kalian lakukan agar bisa maksimal untuk mempelajari materi hari ini, yaitu materi kegiatan ekonomi. Seperti nanti setelah Ibu memberi penjelasan tentang kegiatan-kegiatan ekonomi tadi. Nah, setelah itu Ibu akan memberi kalian tugas. Nah, tugas ini merupakan tugas kelompok. Jadi kalian diperintah untuk diskusi secara berkelompok untuk mendiskusikan soal yang akan Ibu berikan nantinya. Sudah siap semua ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Tetap semangat ya. Oke, pintar. Oke, selanjutnya Ibu masuk pada materi pembahasan yang pertama, yaitu Ibu akan menjelaskan tentang
Apa sih pengertian kegiatan ekonomi itu? Oke. Kegiatan ekonomi merupakan segala aktivitas yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, atau singkatnya, kegiatan ekonomi itu merupakan aktivitas dalam kegiatan produksi, distribusi, konsumsi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang mana dari kegiatan ekonomi tersebut dapat menghasilkan uang atau kekayaan lainnya. Nah, anak-anak, tujuan utama dari kegiatan ekonomi itu yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang ataupun jasa yang tersedia bagi konsumen. Seperti yang Ibu sudah katakan di awal pembelajaran tadi, bahwa kegiatan ekonomi itu ada 3, yaitu apa saja anak-anak? Ada kegiatan produksi, ada kegiatan distribusi, dan juga ada kegiatan konsumsi. Dimulai yang pertama yaitu kegiatan produksi. Kegiatan produksi merupakan kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa. Artinya, pada kegiatan produksi ini yaitu untuk mengolah suatu barang dari yang mentah menjadi barang yang sudah setengah jadi sampai menjadi barang yang sudah jadi. Dalam kegiatan produksi juga akan menambah nilai guna dari suatu barang atau jasa yang kita kenakan, karena nilai guna itu merupakan manfaat yang kita peroleh karena menggunakan barang atau jasa. Dalam suatu barang, nilai guna itu akan bertambah nilainya ketika barang tersebut diolah menjadi barang lain, atau misalnya kayu itu kan dari pohon, dari batang pohon. Nah, ketika diolah, dimasukkan ke dalam proses pengolahan menjadi sebuah kayu dan dijadikan sebagai kursi ataupun meja. Nah, barang tersebut akan menambah nilai guna dan bermanfaat bagi kita-kita semua. Sekarang kegiatan produksi ini, orang yang melakukan produksi ini disebut sebagai produsen, yaitu orang yang melakukan kegiatan produksi yang mana menghasilkan barang ataupun jasa. Produsen ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen atau pembeli dan mencari keuntungan dalam menghasilkan barang ataupun jasa. Nah, dalam kegiatan produksi ini ada beberapa faktor produksi yang antara lain yaitu ada faktor alam, tenaga kerja, modal, dan juga kewirausahaan. Nah, pada faktor produksi alam, nah itu berasal dari kekayaan alam. Seperti kita melakukan kegiatan produksi membutuhkan bahan-bahan yang terbuat dari alam seperti air atau mineral, sinar matahari, atau sumber daya alam lainnya. Nah, yang kedua yaitu faktor produksi tenaga kerja. Artinya, dalam melakukan kegiatan produksi, pastinya kita membutuhkan tenaga kerja atau disebut sebagai karyawan atau disebut sebagai yang lainnya. Tenaga kerja ini ada berbagai macam tenaga kerja yang bertujuan untuk menghasilkan barang atau membantu penyelesaian barang yang akan diproduksi ini. Nah, selanjutnya ada faktor produksi modal. Nah, modal di sini sangat dibutuhkan dalam proses produksi. Karena sebelum kita melakukan proses produksi, kita juga harus menyiapkan terlebih dahulu barang-barang atau keperluan yang akan digunakan pada kegiatan produksi itu. Tentunya modal. Modal itu dapat berupa uang, perlengkapan, peralatan, dan juga mesin, dan juga yang lainnya yang dapat menunjang kegiatan produksi ini berjalan dengan baik. Yang selanjutnya yaitu faktor kewirausahaan, yaitu faktor atau suatu keahlian atau skill berwirausaha dan dalam berwirausaha itu agar memperoleh hasil atau keuntungan yang maksimal. Jadi, pada melakukan kegiatan produksi, seorang produsen itu harus memiliki jiwa kewirausahaan atau jiwa seorang pengusaha.
Selanjutnya kita beralih pada kegiatan ekonomi yang kedua, yaitu kegiatan apa? Kegiatan distribusi. Ada yang sudah tahu kegiatan distribusi itu apa? Ayo Doni, nggak boleh kamu ya, dengarkan ibu ya. Kegiatan distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari pihak produsen kepada pihak konsumen. Tujuan dari kegiatan distribusi ini yaitu untuk menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Kemudian, agar barang produksi itu lebih berguna dan kebutuhan barang dan jasa itu akan dapat terpenuhi bagi konsumen. Dalam kegiatan distribusi ini itu memiliki cara-cara tersendiri. Nah, cara distribusi ini dibagi menjadi tiga ya, yaitu ada distribusi langsung, yang kedua ada distribusi semi langsung, dan yang ketiga yaitu ada distribusi tidak langsung. Nah, pada cara distribusi secara langsung ini merupakan distribusi yang menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen secara langsung tanpa perantara. Contohnya, misalnya kita membeli bakso atau kita membeli roti. Nah, kita itu kan membeli kepada produsennya langsung, kepada tukang baksonya langsung, bukan melalui perantara. Begitu ya. Nah, selanjutnya yaitu ada distribusi semi langsung. Nah, distribusi semi langsung itu merupakan menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen melalui perantara yang masih bagian dari produksi. Artinya, dalam distribusi ini itu memang melalui perantara, tapi perantaranya ini masih dari bagian produksi. Contohnya seperti toko roti Dea. Nah, di toko roti Dea ini memiliki cabang di mana-mana, bahkan sampai di luar kota. Nah, itu mereka menyalurkan barang tersebut ke toko-toko mereka di cabang-cabang daerah lainnya. Jadi masih bagian dari produksi tersebut. Nah, yang ketiga yaitu ada distribusi tidak langsung. Nah, distribusi tidak langsung ini merupakan menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen yang barang tersebut itu melalui perantara. Nah, yang ketiga yaitu distribusi tidak langsung, merupakan menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen melalui distributor supaya barang tersebut sampai ke konsumen. Nah, distribusi tidak langsung ini melalui perantara juga, namun ini perantaranya distributor lain. Seperti distribusi tidak langsung ini dapat dicontohkan seperti Indomie atau seperti barang-barang yang diproduksi oleh perusahaan besar, Indomie, Sari Roti, ataupun minuman-minuman seperti Pocari tadi. Nah, mereka itu akan disalurkan melalui distributor untuk disalurkan kepada konsumen, tapi konsumennya ini tidak secara langsung melalui supermarket, toko, ataupun warung-warung. Begitu ya. Nah, tadi ibu kenapa sih kok nyebutin distributor? Nah, kalian belum tahu atau ada yang sudah tahu nih distributor itu apa? Distributor itu merupakan orang atau pelaku yang melakukan kegiatan distribusi tadi. Jadi orang yang menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Nah, yang terakhir yaitu kegiatan apa? Kegiatan ekonomi konsumsi. Kegiatan konsumsi ini merupakan kegiatan ekonomi yang menghasilkan nilai guna suatu barang atau jasa secara berangsur-angsur atau langsung habis. Berangsur-angsur atau langsung habis itu maksudnya gimana, Bu? Nah, kegiatan konsumsi secara berangsur-angsur itu digunakan secara waktu yang lama. Digunakan untuk periode yang cukup lama. Misalnya, kalian membeli sebuah alat tulis
atau membeli buku, atau membeli sabun. Nah, barang-barang ini digunakan untuk waktu yang cukup lama, dan barang-barang tersebut tidak cepat habis. Paling lama habisnya sebulan atau sebulan lebih ya. Nah, itu dinamakan konsumsi secara berangsur-angsur, atau membeli barang sesuai dengan kebutuhan kita yang digunakan untuk waktu yang cukup lama. Nah, sedangkan konsumsi secara langsung habis itu seperti contohnya ketika kita membeli makanan atau minuman. Ketika kita membeli makanan atau minuman, otomatis kita memakannya dan minumnya dan langsung habis dong di tempatnya. Nah, itu merupakan kegiatan konsumsi yang langsung habis. Dan pemakaiannya itu ya memang langsung habis, tidak untuk waktu yang lama. Tujuan dari kegiatan konsumsi ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari manusia. Selain kita membahas tentang kegiatan ekonomi, produksi, distribusi maupun konsumsi, terdapat juga pelaku kegiatan ekonomi. Apa saja pelaku kegiatan ekonomi? Ada 4 pelaku kegiatan ekonomi, yaitu ada rumah tangga keluarga, yang kedua ada rumah tangga perusahaan, yang ketiga ada rumah tangga negara atau pemerintah, dan yang keempat yaitu ada rumah tangga luar negeri. Rumah tangga keluarga itu dapat terdiri dari pelaku ekonomi yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, dan merupakan kelompok pelaku ekonomi yang terkecil karena ada dalam lingkungan keluarga. Nah, selanjutnya yaitu rumah tangga perusahaan. Rumah tangga perusahaan ini merupakan organisasi usaha yang bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Rumah tangga perusahaan ini biasanya terkait dengan perusahaan-perusahaan yang besar atau perusahaan internasional maupun perusahaan nasional yang sudah dikenal cukup banyak oleh sebagian orang atau oleh semua orang. Nah, yang ketiga yaitu ada rumah tangga negara atau rumah tangga pemerintah. Selanjutnya yaitu ada rumah tangga negara atau rumah tangga pemerintah. Nah, rumah tangga negara atau rumah tangga pemerintah ini merupakan kelompok masyarakat yang berperan dalam mengkondisikan roda pemerintahan, termasuk mengatur undang-undang, mengatur subsidi, dan juga menetapkan pajak. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu ada rumah tangga luar negeri. Rumah tangga luar negeri ini merupakan pelaku kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk berhubungan atau transaksi perihal perekonomian yang berhubungan dengan luar negeri. Nah, rumah tangga luar negeri ini berkaitan sama ekspor dan impor. Nah, untuk ekspor merupakan kegiatan mengeluarkan barang dari dalam negeri ke luar negeri untuk disalurkan ke luar negeri. Sedangkan impor yaitu untuk memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Dapat dikatakan juga impor itu seperti membeli barang dari luar negeri ke dalam negeri. Seperti itu ya. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan dari Ibu terkait materi kegiatan ekonomi. Ada kegiatan produksi, distribusi, konsumsi, dan juga tadi Ibu tambahkan sedikit pelaku-pelaku kegiatan ekonomi. Dari yang Ibu jelaskan tadi, di sini kalian semua apakah ada yang bertanya, apakah ada yang kurang jelas terkait dengan penjelasan Ibu tadi? Jika kalian kurang jelas, silakan untuk bertanya ya. Angkat tangannya siapa yang mau bertanya, yang merasa kurang jelas. Silakan untuk bertanya ya. Ada yang bertanya? Iya, silakan Doni. Oke. Tadi Doni sudah bertanya. Dia bertanya tentang kaitannya ekspor dan impor. Katanya, mengapa sih Bu Indonesia ini
kok masih impor beras ke negara-negara lain, padahal yang tadi Ibu bilang Indonesia itu merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di kawasan Asia Tenggara. Kenapa kok masih impor beras padahal di sini kan banyak sawah atau lahan-lahan pertanian? Wah, pertanyaan Doni ini sangat bagus sekali ya untuk menambah pengetahuan kita tentang negara kita sendiri atau tentang masalah-masalah ekonomi yang ada di negara kita. Nah, gini Doni dan anak-anak semua, kenapa sih Indonesia kok masih impor beras ke luar negeri? Padahal kan kita merupakan negara penghasil padi terbesar di kawasan Asia Tenggara. Nah, kenapa kok masih impor beras Bu ke luar negeri? Gini, sebenarnya pada tahun 1998 ke bawah, pada masa Orde Baru itu Indonesia itu merupakan negara yang menghasilkan sendiri beras itu, karena bahkan Indonesia pada masa Orde Baru itu disebut sebagai negara swasembada pangan, karena memang di Indonesia pada saat itu tidak mengimpor beras sama sekali, hanya mengandalkan petani-petani dalam negeri untuk menghasilkan beras, karena kita mempunyai banyak sekali lahan pertanian yang sangat subur. Nah, pada tahun 2017 sampai sekarang pun kenapa kok impor beras? Nah, Ibu sendiri juga tidak mengetahui alasan yang signifikan, tetapi menurut informasi dari pemerintah, kenapa dilaksanakan impor beras ke luar negeri, yaitu untuk mengantisipasi kenaikan harga. Jadinya kita pada tahun 2017 sampai saat ini pun masih terkadang impor beras di luar negeri, meskipun negara kita merupakan negara agraris ya. Meskipun begitu, walaupun ada alasan-alasan dari pemerintah tadi, jadi kita perlu untuk mengambil nilai positifnya, yaitu sampai saat ini pun kita juga masih bisa untuk makan beras, makan nasi, meskipun itu hanya impor. Nah, itu merupakan salah satu hal yang perlu untuk disyukuri atau perlu untuk diapresiasi bagi negara kita, karena sudah mengusahakan hasil yang semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya semua. Nah, untuk kalian-kalian semua ini, agar negara kita tidak impor terus-menerus padahal kita memiliki lahan pertanian yang subur, maka kamu sebagai generasi bangsa, penerus bangsa yang di masa yang akan datang nanti harus terus berusaha dan juga harus terus belajar untuk meningkatkan kondisi negara kita ini, baik pada ekonomi, pendidikan maupun lainnya, karena masa depan negara itu ada pada kalian semua ini. Ya, begitu ya Doni jawabannya. Dimengerti? Baik, dimengerti ya. Nah itu tadi penjelasan dari Ibu sudah terjawab semua ya. Nah, apa ada yang tanya lagi? Sudah tidak ada ya, sudah mengerti semua ya. Oke, baik. Kita mengetahui semua kegiatan ekonomi itu dari produksi hingga konsumsi. Nah, di sini Ibu memiliki satu tugas yang harus kalian kerjakan. Ini sebagai bahan evaluasi kalian agar kalian lebih mengerti lagi, lebih maksimal lagi pendalaman materinya. Setelah Ibu menjelaskan materi-materi kegiatan ekonomi tadi, agar kalian lebih maksimal atau lebih ngerti materi yang Ibu jelaskan tadi, nah di sini Ibu memiliki beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Nah, soal ini itu sebagai bahan evaluasi kalian agar kalian tetap terus belajar dan selalu ingat materi-materi yang Ibu jelaskan tadi ya. Nah, di sini itu merupakan soal diskusi. Ini perintahnya, kerjakan soal-soal di bawah ini secara berkelompok
Dan setiap kelompok itu berisi 4 anak. Setiap kelompok berisi 4 anak ya. Nah, peraturannya, diskusikan soal-soal di bawah ini bersama teman sekelompokmu. Setelah itu presentasikan di depan kelas. Sudah membuat kelompok semua? Oh ya, sudah ya. Nah, Ibu bagi soal-soal ini. Setelah itu kalian kerjakan selama 20 menit. Oke. Sudah 20 menit, sudah selesai semua ya. Oke. Sekarang sudah selesai semua. Sekarang Ibu panggil 3 kelompok untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Yaitu ada kelompok 1, ketua kelompoknya Doni, kelompok 3, ketua kelompoknya Rina, dan kelompok 5, ketua kelompoknya Rani. Silakan kelompok 1, 3, dan 5 untuk maju ke depan kelas. Dari 3 kelompok tadi sudah melakukan presentasi yang sangat baik sekali, dan itu menandakan bahwa kalian semua itu mengerti dan jelas apa yang Ibu jelaskan tadi, dan kalian sudah tahu apa materi-materi yang Ibu jelaskan tadi. Sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, di sini siapa yang ingin memberikan kesimpulan tentang materi yang sudah kita pelajari hari ini tentang kegiatan ekonomi? Ayo, siapa? Iya, Rian. Tadi kita sudah belajar tentang apa aja sih? Iya, benar, tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu apa, anak-anak? Segala aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pintar, bagus semua ya. Ingat semua ya. Nah, yang kedua itu apa aja? Tadi kita mempelajari apa? Kegiatan ekonomi itu ada kegiatan produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Kegiatan ekonomi itu apa aja sih? Ada rumah tangga keluarga, ada rumah tangga perusahaan, ada rumah tangga negara atau pemerintah, dan selanjutnya ada rumah tangga luar negeri yang berkaitan dengan ekspor dan impor. Nah, ini Ibu memberikan beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab untuk dikerjakan di rumah. Minggu depannya lagi kita bahas dan kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu membahas tentang mobilitas sosial. Pinter. Wah, tidak terasa ya pembelajaran hari ini berlangsung sangat menyenangkan dan kalian semua juga aktif dalam pembelajaran hari ini. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, jangan lupa untuk mengerjakan PR di rumah, untuk selalu belajar di rumah, dan untuk selalu semangat agar bisa menggapai cita-cita kalian di masa depan. Oke? Nah, sebelum itu berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.